Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran tematika kegiatanku. Subtema 4 kegiatan malam hari. Hari ini kita akan belajar pembelajaran yang ke-6. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, ayo duduknya yang tertib, simak baik-baik penjelasan Bu Guru, dan kita baca doa terlebih dahulu. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan belajar hari ini, yang pertama, menuliskan kebiasaan baik pada malam hari. 2. Mengidentifikasi kegiatan malam hari yang sesuai aturan di rumah dengan bermain peran. 3. Menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, menulis cerita tentang kegiatan pada malam hari. Perhatikan urutan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan kegiatan Benny pada malam hari. Tentunya banyak kegiatan baik pada malam hari yang bisa kita lakukan. Misalnya, makan malam bersama, menggosok gigi sebelum tidur, merapikan buku pelajaran, mematikan lampu sebelum tidur, dan lain-lain. Anak-anak bisa menuliskan cerita tentang kegiatan pada malam hari. Masih banyak lagi tentunya yang masing-masing anak berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, nanti dibuat latihan tentang kebiasaan yang biasa kamu lakukan di malam hari untuk melatih supaya tulisannya juga bagus. Nah, anak-anak, yang tugas ini tidak perlu anak-anak kirim ya ke kelas dojo, cukup dipakai untuk latihan saja. Nah, sekarang ini ada bermain peran. Nah, kalau bermain peran itu tentunya ada pemerannya. Yang berperan siapa di sini? Yang bermain peran adalah ada guru, ada Udin, ada Edo, ada Dayu, dan ada Siti. Kita coba ya membaca permainan peran atau dialog di bawah ini. Anak-anak, siapa yang sebelum tidur sikat gigi? Saya, Bu, jawab Udin. Edo tak kalah, saya juga, Bu Guru. Wah, pintar sekali. Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Dayu menjawab, supaya giginya tidak sakit, Bu. Siti juga menjawab, iya, Bu, supaya giginya tidak rusak. Nah, Bu Guru berkata, benar sekali anak-anak. Sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang berdoa sebelum tidur? Semua anak menjawab, saya. Nah, ini pasti anak kelas 1B nih. Saya semuanya ya, pasti sebelum tidur membaca doa. Wah, bagus sekali. Kita harus melakukan kebiasaan baik di rumah. Itu tandanya kita anak tertib. Baik, Bu Guru, jawab semua anak. Nah, anak-anak, ketertiban itu dibuat supaya tertib. Kalau hidupnya biasa tertib, anak-anak akan terbiasa nanti ya. Dari kecil hidup tertib, nanti sampai dewasa hidupnya akan tertib dan menjadi nyaman, teratur hidupnya. Nah, dari percakapan tadi, kebiasaan baik pada malam hari adalah apa saja tadi ya? Iya, sikat gigi, berdoa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang anak-anak perhatikan. Ini tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Kemarin di pembelajaran 5 juga sudah kita bahas. Sekarang hari ini kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita diperhatikan.
Bacalah soal dengan teliti. Tentukan kata kunci pada soal cerita. Tentukan operasi hitung yang sesuai. Operasi hitungnya itu maksudnya dijumlah atau dikurangi, penjumlahan atau pengurangan. Contoh kata yang berarti tambah. Tambah itu penjumlahan. Misalkan ada kalimat atau ada kata diberi lagi, datang lagi, meletakkan lagi, itu ditambah. Contoh soalnya, adik mempunyai 10 bola, diberi lagi oleh ibu 3 bola. Berapa jumlah bola adik semua? Nah, kalau ada soal seperti ini anak-anak, itu berarti operasi hitungnya adalah tambah atau dijumlah. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, coba diulang lagi. Sudah paham ya? Kalau ada kata diberi lagi berarti ditambah. Nah, sekarang contoh kata yang berarti kurang atau dikurangi. Diambil, dimakan, hilang, pecah, dan lain-lain. Contoh soalnya diperhatikan. Ibu mempunyai 15 butir telur. Karena jatuh, 4 telur pecah. Berapa butir sisa telur ibu sekarang? Itu ada kata pecah, berarti dikurangi. Operasi hitungnya adalah pengurangan. Jawabnya bagaimana? 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Sudah tahu bedanya ya? Antara ditambah dan dikurangi. Nanti silakan anak-anak ulangi sendiri. Dibaca di buku tema 3 subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Nah, ini anak-anak, ini ada soal tentang soal cerita tentang pengurangan dan penjumlahan. Kita coba bantu menjawab. Nah, nanti juga bisa dipakai untuk dilatih sendiri. Ini kita coba jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Udin, tempe goreng yang masih di piring ada 6 potong. Kita sudah makan 6 potong. Ya, yang sudah dimakan 6, di piringnya ada 6. Berarti tadi tempenya ada berapa? Ada berapa potong ya? Nah, berarti berapa? Dijumlah apa dikurang ya? Jawabnya 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ini namanya cara. Terus jadinya, jadi tadi tempenya ada 12 potong. Nah, yang ditanyakan apa? Itu yang jadi kalimat jadinya. Sekarang nomor 2. Ibu tadi menyediakan 12 buah jeruk. Kita sudah makan 5 buah. Berapa sisanya ya, Din? Jawabnya 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Jadinya apa? Jadi adalah sisa jeruk ibu ada 7 buah. Ya, anak-anak, diperhatikan cara dan jadinya. 3. Tadi ada 20 potong daging. Daging yang kita makan ada 6 potong. Berapa potong daging yang tersisa, Din? Anak-anak, kalau ada kata tersisa atau sisa ini berarti dikurangi. Ya, jawabnya 20 dikurangi 6 sama dengan 14. Jadinya apa? Yang ditanyakan adalah berapa potong daging yang tersisa. Jadi, daging yang tersisa ada 14 potong. Nomor 4. Tadi ibu membeli 18 buah jeruk. Ibu meletakkan 12 buah di piring. Berapa buah jeruk yang belum diletakkan di piring? Nah, berarti juga dikurangi. 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Jadi, jeruk yang belum diletakkan di piring ada 6 buah. Nomor 5. Sendok yang digunakan untuk makan ada 6. Ibu masih mempunyai 14 sendok yang belum dipakai. Jadi,
Berapa jumlah sendok ibu? Ayo kita hitung bareng. Berarti yang ditanyakan adalah semuanya. Kalau semuanya berarti dijumlah, ditambahkan. Jawabnya 6 tambah 14 sama dengan 20. Jadinya apa? Jadi jumlah sendok ibu semua ada 20. Anak-anak sudah bisa dipahami ya cara membedakan mana yang penjumlahan dan mana yang pengurangan, mana yang ditambah dan mana yang dikurangi. Nanti silahkan anak-anak yang hebat berlatih sendiri untuk menjawab cara jadi. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke mama dan papanya atau kakaknya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semakin tertib melakukan kebiasaan baik di malam hari. Selalu rajin belajar agar ilmunya bermanfaat. Nah anak-anak, untuk pembelajaran 6 ini di subtema 4 ini adalah pembelajaran yang terakhir di tema 3. Hari Senin kita melakukan penilaian harian atau PH. Disiapkan baik-baik ya, dipelajari tema 3 semuanya. Tetap semangat semua belajar dari rumah. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1B bisa berprestasi.